Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel kesayangan kita. Apa kabar kalian semua? Saya doakan agar sehat selalu dan selalu banyak duitnya. Perlu diingat jika sehat itu sangat mahal. Jangan sampai dirawat oleh dokter Kopet kayak di film ini, yang pasti auto mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, di video ini gua bakal nyeritain lagi sebuah alur cerita film yang berjudul Alive 2018. Nah, film ini tuh nyeritain kisah mengerikan dari dua orang yang dirawat di sebuah rumah sakit. Nah, seremnya si dokter ini psikotes OGAP. Keadaan mereka terlihat sangat mengenaskan, dikarenakan si dokter Kopet ini sering ngelakuin operasi pembedahan kepada dua orang tadi. Jadi nggak perlu banyak bicara, langsung aja kita masuk ke adegan ngerinya, adegan filmnya. Namun sebelum itu, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Film ini diawali oleh sebuah adegan memperlihatkan seorang pasien pria dengan luka di sekujur tubuhnya. Ia yang baru sadar terlihat linglung dengan keadaan dirinya yang dipenuhi dengan peralatan medis. Di tengah kebingungannya, ia berusaha untuk keluar dari tempat tersebut. Gak tahu apa yang terjadi, pria ini mengingat bahwa dirinya pernah ditembak oleh seseorang. Karena masih linglung, kita panggil saja dengan nama Chris. Kemudian Chris ini berusaha keluar dari ruangan tersebut. Namun Chris ini ketangkep sama dokter Kopet. Nah, si dokter Kopet ini memperbaiki jahitan yang menurutnya sudah rusak. Si dokter Kopet ini senang melihat si Chris yang sangat kesakitan, karena menurutnya rasa sakit itu menandakan jika dirinya masih hidup. Nah, sesaat setelah operasi ini selesai, si dokter memfoto Chris dan seorang wanita di sampingnya. Si dokter Kopet ini takut jika Chris akan kabur lagi. Si dokter mengikat si Chris dan memberinya sebuah suntikan biar si Chris ini bisa tidur. Karena si dokter mau menangani si wanita muda di sampingnya. Si wanita ini ngajakin ngobrol. Si wanita ini kita panggil saja dengan nama Mona. Nah, si Mona ini mengatakan jika Chris pingsan beberapa hari. Si wanita ini ngobrolin tentang nasib mereka yang entah berada di mana. Wanita tersebut tidak mengerti kenapa cuma mereka saja yang menjadi pasien di rumah sakit itu. Terlihat si Chris ini kesulitan bicara, yang pasti karena ulah si dokter Kopet. Tak lama si dokter Kopet ini membersihkan ruangan mereka yang dipenuhi dengan banyak darah. Terlihat si dokter Kopet ini merasa senang melihat si Chris sama si Mona ini sudah mulai akrab. Sesaat setelah itu, si dokter Kopet ini kaget melihat lengan Chris mengalami pendarahan. Ia pun bergegas untuk melakukan operasi lagi. Nah, di keesokan harinya si dokter memberikan mereka sarapan spesial yang bentuknya seperti adonan bakso yang belum jadi. Mereka pun merasa jijik dengan tampilan adonan tersebut. Nah, saat si Mona ini makan, ia malah memuntahkannya karena dirasa makanan itu enggak ada rasanya sama sekali. Nah, si dokter Kopet ini ngejawab kalau makanannya kurang enak itu karena ia menambahkan beberapa tanaman herbal untuk mempercepat penyembuhan mereka. Nah, mereka ini tetap menolak untuk makan. Namun si dokter Kopet ini tetap memaksa mereka. Nah, setelah itu mereka dibawa ke ruangan olahraga karena menurut si dokter tubuh mereka ini harus bergerak biar cepat sembuh. Bukannya cepat sembuh, si dokter Kopet ini ngelakuin hal ekstrim kepada mereka. Very good. Back in. It's too much for him. Faster. Nah, si dokter ini berhenti ketika ngelihat jahitan di kaki si Chris ini sobek. Nah, mereka yang gak kuat nahan akhirnya pun pingsan. Nah, di keesokan harinya mereka ini dibawa ke halaman belakang, sembari si dokter memamerkan beberapa tanaman herbal yang ia rawat selama ini. Nah, mereka ini malah mengamati keadaan sekitar yang terlihat hanya bangunan-bangunan tinggi, karena mereka ini ingin memastikan keberadaan mereka saat ini. Lalu si Mona ini meminta dokter Kopet untuk menceritakan bagaimana bisa dirawat di tempat ini. Begitupun dengan ingatannya,
mengenai sosok bertopeng. Nah, mendengar pernyataan tersebut, si dokter pun menjadi tersinggung. Karena si dokter waktu itu ia cuma menemukan Mona yang terluka. Nah, si dokter meminta agar mereka menganggap tempat itu sebagai rumah mereka. Nah, si Mona ini menolak karena yang ia inginkan ialah kembali ke rumah. Dan Mona yakin jika mereka masih memiliki sebuah keluarga. Nah, si dokter kesal mendengar jika Mona ingin pulang. Si dokter merasa tidak dihargai. Nah, si dokter ini menyuruh Chris agar mengatakan jika tempat ini sebagai rumah. Namun si Chris yang kesulitan bicara, ia nggak ngejawab seperti yang dokter katakan. Nah, seketika emosi si dokter Kopet tadi memuncak hingga memaksa si Chris agar berbicara, sembari melakukan hal-hal keji ke si Mona menggunakan sebuah tang. Akhirnya si Chris ini mengeluarkan suara yang membuat si dokter senang. Apalagi si Chris ini mengatakan jika tempat ini merupakan rumahnya. What? Home. He speaks. He finally speaks. Si dokter memeluk mereka dan mengatakan jika mereka ini adalah keluarga. Di keesokan harinya, si dokter ini memberikan sarapan lagi. Terlihat Chris yang kelaparan. Ia pun berusaha untuk menelan makanan aneh itu. Namun makanan tersebut telah dicampuri sesuatu yang membuat si Chris ini mengalami kelumpuhan sementara. Ternyata si dokter Kopet ini kesal karena si Chris kemarin gak mau makan makanan masakannya. Sesaat setelah itu, si dokter Kopet ini mencoba mengeluarkan racun dari tubuh si Chris dengan merendamnya di cairan hasil eksperimen si dokter. Nah, setelah itu si dokter Kopet membersihkan tubuh si Mona dengan penuh kasih sayang, sembari menceritakan masa lalunya jika masa kecilnya ia sangat kesepian karena ditinggal oleh sang ayahnya. Nah, almarhum ayah si dokter Kopet ini berprofesi sebagai dokter spesialis bedah otak pertama yang telah berhasil memindahkan otak ke seekor simpanse. Namun si Mona ini malah khawatir dengan keadaan si Chris yang terdengar seperti tenggelam. Nah, beruntung si Chris ini diselamatkan sama si dokter. Terlihat si Chris ini mempunyai tato di lengannya dan mengingat sedikit ingatannya jika Chris dulunya adalah seorang narapidana. Namun si Chris belum yakin dengan ingatannya. Melihat si dokter pergi, mereka pun mencoba kabur dari ruangan tersebut. Setelah keluar dari beberapa ruangan, mereka menyadari jika mereka berada di sebuah rumah sakit terbengkalai. Hingga mereka memasuki sebuah ruangan khusus anak. Si Mona ini mengingat jika ia memiliki seorang anak. Ia pun histeris karena merasa anaknya pasti sedang mencarinya. Nah, si Chris ini mencoba menenangkan si Mona dan mengajaknya untuk tetap melanjutkan pelarian mereka. Tak lama mereka memasuki sebuah ruangan yang terdapat banyak foto memperlihatkan keadaan mereka dari hari ke hari selama mereka berada di sana. Namun keberadaan mereka telah diketahui oleh dokter Kopet tadi. Tanpa diduga si dokter Kopet ini berhasil menemukan mereka dengan sebuah alat kejut. Singkat waktu si dokter Kopet ini menanyai si Mona tentang apa yang telah mereka lakukan. Nah, si Mona ini mengatakan jika si Chris lah yang membuat rencana dan dia hanya mengikutinya. Nah, si dokter ini meminta saran dari si Mona. Dengan berat hati si Mona menjawab agar si Chris ini diam dan tidak membuat rencana perlarian lagi. Si dokter yang mendengar hal itu memberinya sebuah anting turun-temurun dari sang ibu. Tak lama si dokter Kopet ini menidurkan si Mona. Nah, saat si Mona ini sadar, terlihat kondisi Chris yang sangat mengenaskan. Terlihat bibir si Chris ini telah dijahit oleh si dokter Kopet tadi. Nah, si Mona ini menyesal telah memberinya keputusan yang salah, mengakibatkan Chris harus menanggung akibatnya. Kengerian si dokter Kopet ini tidak sampai di situ. Si dokter Kopet ini mencoba memutuskan jari kakinya si Chris. Nah, beruntung si Mona ini melemparkan sebuah kaca dan tepat mengenai mata si dokter Kopet. Meskipun si Mona ini menderita banyak luka, ia berhasil menyucuk mata si dokter pakai suntikan infus. Nah, setelah itu si Mona menyelamatkan si Chris. Si Chris ini membuka jahitannya di mulutnya. Dan mereka pun memakai jurus langkah kaki 1000. Nah, saat berada di sebuah lorong, mereka melihat jajaran darah yang berasal dari ruangan tadi.
Nah, betapa kagetnya mereka saat mengetahui jika si dokter Kopet sudah menghilang. Lalu mereka pun bersembunyi di sebuah ruangan pendingin karena takut ditangkap oleh dokter Kopet tadi. Nah, ternyata ruangan tersebut adalah ruangan penyimpanan mayat dan berbagai organ manusia. Mereka pun heran apa yang telah dilakukan oleh dokter Kopet selama ini. Nah, kemudian mereka ini mencari ruangan lainnya. Dan kali ini Simona melihat banyak darah yang berasal dari sebuah lemari. Mereka ini mengira jika si dokter bersembunyi di dalamnya. Ternyata darah itu berasal dari sebuah ruangan lain. Mereka pun mencoba masuk dan menemukan sebuah lorong gelap. Nah, saat diperiksa mereka bukan hanya menemukan darah, namun bau menyengat dari dalam lorong. Nah, ternyata lorong tersebut menuju sebuah ruangan tempat pembuangan jasad korban kengerian si dokter Kopet. Nah, saat keluar mereka ditemukan oleh si dokter Kopet yang telah mendukungnya dengan si Dogi. Nah, si dokter meminta agar mereka tetap tinggal di sana seperti keluarga. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh mereka. Si dokter kesal melepas Doginya untuk mengejar mereka. Nah, mereka berusaha bersembunyi dari kejaran si Dogi menuju sebuah ruangan pendingin. Di sana mereka melumuri tubuhnya menggunakan darah, dengan harapan si dokter Kopet mengira jika mereka sebagai mayat. Nah, saat dokter pergi, mereka pun pergi meninggalkan rumah sakit Kopet tersebut. Mereka kebingungan karena tak tahu harus pergi kemana. Nah, saat di jalan, sebuah mobil berhenti di depan mereka. Dirasa ada orang yang mau menolong. Mereka pun bergegas masuk. Namun ternyata mobil tersebut adalah si dokter Kopet tadi. Mereka mencoba kabur dari kejaran si dokter, tapi sialnya perlarian mereka di saat itu terhalang jurang yang sangat dalam. Di saat itu pula si dokter Kopet yang murka mendatangi mereka dengan menggunakan sebuah pistol. Lalu dokter Kopet ini menembak Chris. Dan di saat Mona mau dieksekusi, si Chris ini mengeluarkan anting yang diberikan kepada Mona. Si Chris melemparkan anting tersebut ke dalam jurang. Nah, si dokter ini didorong ke dasar jurang sama si Mona, hingga kepala si dokter Kopet ini pun mendarat di dasar jurang. Kemudian Mona menghampiri Chris yang tengah sekarat. Nah, di sini si Chris mengatakan jika ia bernama Joy, dan si Mona menjawab jika dirinya bernama Elizabeth. Nah, mereka mencoba mencari bantuan. Saat itu mereka melihat seekor dogi. Dirasa ada seseorang di sekitar mereka. Mereka pun berusaha mengikuti si Dogi. Dan beruntung mereka menemukan keluarga yang sedang berkemping. Keluarga itu pun membawa mereka ke sebuah rumah sakit terdekat. Nah, singkat cerita, si Chris dan si Mona ini berada di rumah sakit yang normal. Lama kemudian seorang detektif mendatangi mereka untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Lalu mereka pun dibawa ke ruangan terpisah. Terlihat mereka pun sangat keheranan. Kemudian detektif itu mengatakan bahwa sidik jari Chris tidak sesuai karena sidik jari Chris yang kanan adalah milik seorang narapidana yang telah dieksekusi mati, sedangkan sidik jari kiri milik seorang polisi yang tewas saat menjalankan tugas. Mendengar kenyataan tersebut, sontak Chris pun melihat tangannya. Ternyata detektif itu sudah mengetahui tentang dokter Kopet. Nah, di sisi lain, si Mona didatangi oleh seorang anak perempuan yang membawa foto menemui Mona. Kemudian bocah perempuan itu seolah tak percaya ibunya yang sudah tewas kini hidup lagi. Lalu si Mona ini heran kenapa ia bisa mempunyai memori ketika sedang bersama bocah itu. Si dokter pun menjelaskan bahwa mungkin saja ingatannya itu berasal dari organ orang lain yang sudah terhubung dengan otak si Mona. Si Chris dan si Mona menyadari jika di setiap tubuhnya dipenuhi dengan jahitan. Hal itu pun menandakan jika organ tubuh mereka adalah rakitan si dokter Kopet tadi. Ternyata si dokter Kopet tadi memiliki kemampuan yang sangat langka, di mana ia bisa mendaur ulang mayat, menjadikan satu dan bisa hidup kembali layaknya manusia normal. Si Chris akan tidak percaya dengan apa yang ia alami. Tak lama kemudian mereka ini ditahan di rumah sakit untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, dikarenakan pihak rumah sakit kagum dengan kehebatan si dokter Kopet yang mampu mendaur ulang manusia sampai kembali hidup. Nah, di sisi lain seorang wanita tanpa sengaja menemukan si dokter Kopet yang sedang pingsan dikarenakan jatuh dari jurang. Tak lama si dokter Kopet ini bangkit dari pingsannya dan film pun selesai di sini.